Alhamdulillah, pada jamaah sekalian, hafizakumullah. Malam hari ini bersyukur sekali kepada Allah kita dipertemukan di rumah Allah, di tempat yang termulia di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai Allah di atas muka bumi ini, tempat terbaik yaitu masjid-masjid Allah. Alhamdulillah, tadi sudah dimulai oleh Ustadz Al-Fadhil Ustadz Fitrian. Ini saya nggak bisa lihat muka-mukanya kayaknya, karena saya nggak bisa lihat yang ngantuk yang mana. Jadi ala kulli hal, kita nggak usah bahas yang terlalu berat, karena kayaknya nasi makan malam udah mulai naik ke mata nih. Saya khawatir kalau terlalu berat akhirnya sulit diserap gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi Rian saya mendengarkan juga dari belakang tentang pahlawan-pahlawan yang ada dalam Quran dan bagaimana Quran membahas pahlawan yang tadi beliau definisikan diantara cirinya adalah nampak dan menonjol atau terlihat. Kalau sekarang para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahmati Allah, kita di 1 tahun ini kita sudah diperlihatkan atau sudah kita lihat bersama-sama bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, yang itu yang sangat nampak dan sangat mungkin untuk kita bisa ambil pelajarannya atau teladani. Karena di saat hari ini kita sedang krisis pejuang dan perjuangan. Ada satu daerah kecil yang namanya Gaza itu, yang hari ini kita diajari, diperlihatkan apa itu dan bagaimana perjuangan yang sesungguhnya. Yang harus ada dalam diri kita itu sampai hari ini, setelah setahunan ini, adalah kita tetap sama-sama berjuang. Kalau tadi saya bilang kita ini krisis pejuang dan perjuangan, kita perlu melihat apa rasa-rasanya kita bisa ambil, kemudian bagaimana kita berjuang di lingkup atau di ranah kita masing-masing hari ini. Makanya poin pertamanya dari saya adalah kita harus, atau kita masih sama-sama berjuang. Di sana berjuang dengan yang paling mahal yang mereka miliki, yaitu nyawanya. Kemudian di sini kita berjuang dengan cara atau bingkai yang lain. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau malam hari ini kita bisa tenang berada dalam masjid dalam agenda mabit ini, di belahan bumi Allah yang namanya Gaza hari ini itu mereka sedang terus berjaga dan terjaga. Makanya istilah dalam agama kita namanya ribat. Ribat itu artinya, kalau dalam bahasa dia mengikat, gitu, dari kalimat rabata, yarbutu, rabt atau ribat. Nah, ribat itu mengikat. Namanya mengikat itu apabila satu dengan yang lain itu diikat, gitu, akhirnya nempel. Nah, ribat itu bisa diartikan terjaga, bisa diartikan adalah terus bersama, itu namanya ribat. Mereka punya amalan unggulannya namanya ribat.
Kalau kita di sini perjuangannya memang dalam cara atau bingkai yang beda dengan mereka, sehingga kita perlu cari apa yang perlu kita perjuangkan hari ini supaya sama-sama berjuang untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Kalau hari ini tadi saya bilang kita bisa nyaman duduk kajian gitu, di sana berjaga kapanpun dalam pantauan roket-roket musuh-musuh Allah itu. Tapi ternyata mereka malah lebih siap untuk menghadapi itu dibanding kita gitu. Dibanding kita hari ini. Baik, para jamaah sekalian, kalau temanya adalah cinta dan perjuangan, itu memang cinta itu selalu menuntut seseorang untuk berjuang. Gini deh, kalau yang di depan saya ini seorang laki-laki yang dulunya jomblo, ketika menginginkan seorang akhwat, antum berjuang nggak? Apa diem-diem aja udahlah, seikhlas sajalah, gimana Allah aja. Tapi kan antum nggak ngapa-ngapain sebelumnya untuk mendapatkan yang waktu itu antum sukai itu, yang mungkin hari ini jadi pasangan atau jadi istri itu. Antum dulu butuh perjuangan apa santai-santai aja? Saya tanya tuh. Nggak usah dia datang sendiri gitu, ada nggak? Kan nggak ada. Perjuangan itu dimulai saat antum sudah mengenali. Makanya gini, orang itu mustahil memperjuangkan sesuatu sebelum dia mencintai sesuatu, dan dia mustahil mencintai sesuatu sebelum mengenali sesuatu tersebut. Makanya kalau kita sekarang hari ini, sebagian orang ada yang menuduh mereka yang aktif bela Palestina dengan ungkapan, tuh tetangga lu masih kelaparan, ngapain lu jauh-jauh bela Palestina? Ketahuilah itu karena ketidaktahuan dia tentang tema Palestina. Mustahil berjuang itu. Tahu aja dia belum. Makanya tadi Anda bilang, seorang itu mustahil memperjuangkan sesuatu sampai dia mencintai sesuatu tersebut. Dan mustahil dia mencintai sesuatu tersebut sampai dia mengenalinya terlebih dahulu. Makanya ada istilah apa yang sangat familiar itu, tak kenal maka kenalan. Kan gitu kan? Karena emang begitu, urutannya begitu. Seseorang mustahil memperjuangkan sesuatu sampai dia mencintainya, dan mustahil dia mencintai sesuatu sampai dia mengenalinya dengan baik. Nah, temanya tentang pahlawan dan kepahlawanan hari ini yang Masya Allah di momentum November ini kan di mana-mana dibahas tentang pahlawan. Di 10 November kemarin juga Hari Pahlawan gitu, peringatan Hari Pahlawan. Rasanya kita yang paling relate pahlawan hari ini ya yang ada di Gaza. Perjuangan yang paling relate ya ada di sana. Makanya kita arahkan pandangan kita kepada mereka, dan bagaimana sebenarnya mereka bisa sekuat itu. Gaza itu kalau di Indonesia dia kecamatan apa provinsi sih? Hah? Apa? Provinsi Gaza. Gaza itu setengahnya dari luas Jakarta loh, 330 sekian kilometer persegi apa kalau nggak salah. Ya, sekecil itu bisa bertahan setahun lebih. Makanya ini yang paling relate buat kita jadikan role model kalau kita bicara cinta dan perjuangan. Baik teman-teman, apa yang bisa kita usahakan untuk kita bisa sama-sama berjuang dengan yang hari ini para mujahidin atau para pejuang di Gaza lakukan? Ustadz, kita nggak mungkin ke sana. Atau ada orang yang cita-cita, Ustadz saya mau ke Palestina. Mau ngapain? Mau gabung ke sayap militer. Alih-alih dia nembak Israel,
dia ketembak duluan. Atau jangankan dia ikut gabung, pas pendaftaran udah dia apa? Dicoret duluan, nggak memenuhi kriteria itu. Kenapa? Karena kriterianya harus hafal ini, harus punya amalan khusus. Yang saya tahu, ternyata ada salah seorang ustadz kita pernah jadi wartawan senior beliau. Ternyata untuk masuk ke sayap militer yang hari ini namanya Al-Qassam itu nggak mesti hafal 30 juz kok. Wah, berarti masuk dong saya saat nih. Bisa dong saya nih, kan nggak mesti 30 juz, ya kan? Syaratnya kalau tidak salah cuma 5 juz. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah 5 juz bolehlah daftar kan. Oh, ternyata ada persyaratan lain juga yang harus dipenuhi. Jadi gini, nggak sembarangan rekrutan itu harus direkomendasikan oleh imam masjid setempat. Selama 40 hari anak orang ini yang mau daftar ini telat gak dia sholat subuhnya ke masjid misalnya gitu, atau sholat 5 waktu secara keseluruhan dan lain sebagainya. Kayaknya kalau kita mau masuk ke speknya berat banget nih. Tapi tadi saya bilang kita masih sama-sama berjuang tapi dengan ranah yang berbeda. Nah, yang paling banget bisa kita perjuangkan hari ini dalam rangka meniru, dalam rangka mengikuti jejak perjuangan saudara-saudara kita di sana itu, kita mulai dari yang terdekat dengan diri kita, yaitu keluarga kita. Itu yang paling dekat. Kenapa? Gaza itu dari tahun ke tahun dihantam begitu. Kenapa yang paling banyak korbannya anak kecil? Kenapa coba? Kayaknya program KB nggak ada di Gaza. Program KB itu nggak ada di Gaza. Gimana slogannya program KB, Bapak Ibu? 2 anak lebih cukup, gitu kan? Apa gimana? Salah narokoma saya? 2 anak lebih cukup. Apa gimana? 2 anak cukup gitu ya, lebih baik. Nah, itu program itu udah dari awal dihapus di Gaza atau emang nggak ada tuh? Padahal mereka, kita tahu di blokade dan nggak ada khawatir rezeki. Nanti anak saya susunya gimana, pampersnya gimana, diimunisasi apa enggak, apa dia di USG apa enggak, itu nggak ada kayaknya di sana tuh pikiran-pikiran begitu. Kan kita tahu USG itu cuma mau lihat bayi gerak-gerak aja bayar 200.000. Kayak biasanya bapak-bapak bilang, nak lu jangan banyakkan gerak, biar bayarnya gocap doang gitu. Kalau banyak gerak dia bayarnya berapa tadi? 200.000. Nah, dimulai dari rumah ternyata itu. Kita bisa mengupayakan atau meniru atau mencontoh mereka dimulai dari rumah kita. Mulai dari kedua orang tuanya tadi, mereka tidak membatasi saat keturunan, mereka punya banyak keturunan. 1, mereka mengamalkan hadis Nabi yang bunyinya apa? Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Wahai anak-anak muda, wahai laki-laki, nikahilah al-walud al-wadud, wanita yang penuh kasih dan wanita yang subur. Kenapa kata Nabi? Karena saya bangga dengan jumlah umat saya yang banyak di hari kiamat. 1, mereka ngamalin hadis itu tuh. Jadi program KB udah ditolak mentah-mentah dari awal. Yang kedua, mereka ingin semakin banyak anak keturunan, semakin banyak melahirkan mujahidin untuk membebaskan bumi Al-Aqsa atau Palestina ini. Jadi orientasi keluarganya udah ke arah sana. Ya, makanya kita bisa berjuang dari sisi meniru mereka. Ustaz, tapi kan kita berbeda di sini. Di sini biaya sekolah aja, saya kemarin ngecek biaya masuknya aja udah 30 juta. Ustaz.
Kalau anak saya 12, bayangin gitu ya. Pertama, tapi itu tadi dimulai dari keluarga. Mereka menganggap keluarga itu sebagai sarana membentuk para pejuang. Mereka menjadikan keluarga sebagai sarana membentuk dan menghadirkan, melahirkan para pejuang. Dimulai dari ibu-ibunya yang tangguh. Jadi kalau bicara perjuangan ini, jangan bicara pahlawan, perjuangan itu jangan kita melihatnya laki-laki terus. Enggak begitu itu. Di sana ada sosok wanita-wanita tangguh dalam sejarah Islam banyak. Ya, penentu atau diantara tokoh kuncinya hijrah Nabi itu wanita juga itu. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Syahidah pertama yang ada di umat Islam itu siapa? Wanita juga itu. Umayyah. Artinya kalau kita bicara pejuang dan perjuangan itu, wanita akan banyak andilnya juga, bukan hanya laki-lakinya. Jadi ibu-ibu atau para hadirat yang hadir hari ini, tenang saja, pembahasannya pun mencakup seluruhnya, bukan hanya dilihat dari satu sisi, yaitu sisi laki-lakinya saja. Jadi satu tadi, kalau kita mau berjuang sama-sama berjuang juga seperti saudara-saudara kita di Gaza, kita mulai dari rumah atau menjadikan rumah sebagai sarana perjuangan. Dengan apa? Satu, tadi banyak anak loh. Diganti tagline-nya sekarang, bukan banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak mujahid. Ini gitu kan? Kalau kita kan omongan orang dulu yang sering kita dengar kan, banyak anak banyak rezeki. Kalau di sini atau di Gaza, banyak anak banyak mujahid. Baik. Kemudian di rumah mereka tuh sudah diberikan beberapa wawasan-wawasan dasar, seperti atau nilai-nilai dasar yang sudah ditanamkan di rumah untuk melahirkan para perjuang-perjuang tangguh itu. Pertama, mereka ditanamkan tentang kecintaannya kepada akhirat, tentang akhirat. Ya, makanya kita di rumah kita seberapa sering kita ngobrolin akhirat dibanding ngobrolin dunia. Gimana nggak akhirat, Ustaz? Dia berangkat ngaji pulang tinggal nama doang. Kenapa? TPA-nya dihajar 2 roket misalkan. Gimana nggak berangkat? Gimana orientasinya nggak akhirat, Ustaz? Anak muda lagi keluar nyari apa gitu, pulang tiba-tiba dapat kabar dia udah dibunuh, ditembak sembarangan oleh tentara Zionis itu. Sehingga di kepalanya udah tentang ya udah gimana kita syahid, gimana kita beramal di dunia, gimana kita masuk surga di akhirat. Nah, itu bisa kita copy ke rumah kita sebenarnya. Dengan semua kondisi yang kita alami hari ini di rumah, hadirkan majelis-majelis di rumah itu dengan pembahasan yang penuhnya akhirat. Itu yang mereka tanamkan, wawasan tentang kecintaan atau nilai-nilai kecintaan kepada akhirat, melebihi atau jauh melebihi kecintaan mereka kepada dunia. Kemudian yang juga nilai-nilai ditanamkan oleh keluarga di Gaza itu adalah pernikahan. Jadi pernah salah seorang ustadz yang mondar-mandir di Gaza dulu, sering bolak-balik Gaza, pernah mewawancara anak umur 11 tahun. Anak umur 11 tahun. Dia kerja di bengkel. Kayaknya kerjanya part time. Pagi sekolah, pulangnya kerja di bengkel. Pas ditanya sama seorang ustadz itu, "Kamu ngapain kerja di bengkel, kamu nggak sekolah?" "Saya sekolah paginya." "Terus kamu ngapain umur masih 11 tahun? Apa keluarga kamu kurang? Apakah ayah ibu kamu nggak menafkahi kamu?" gitu kan. "Oh enggak, saya nafkah cukup. Cuma saya kerja ini buat saya nabung beli mahar." Umur berapa tadi?
Umur berapa? 11 tahun. Di Depok 11 tahun lagi ngapain? Ngejar layangan. Ini 11 tahun tuh orientasi udah bagaimana saya menikah. Yang pasti setelah menikah dia akan melahirkan anak-anak lagi gitu. 11 tahun udah nabung buat mahar. Bapak dulu nabung apa minjem buat mahar? Apa dibayar tunai apa dibayar ngutang? Kayaknya nggak pernah. Hari ini kita hadir ke majelis pernikahan gitu dengan mahar bulan gini dibayar ngutang, pernah nggak? Padahal sah loh. Bukan masalah sah apa kagak sah, Ustaz. Dikenang sampai kita. Itu bahkan jadi bahan itu, Ustaz, bahan omongan orang itu. Masa mahar ngutang kan gitu. Tapi sah gitu. Baik, kita kembali tadi 11 tahun gitu. Bukan berarti wah masa sih hidup tentang nikah, bukan begitu, bukan. Tapi dia tahu caranya bagaimana beramal yang mungkin amal unggulan menurut mereka itu. Melahirkan mujahidin, melahirkan pejuang. Artinya nggak ada tuh istilah di anak-anak Gaza itu istilah pacaran, istilah hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat ini sebagai penjajakan kepada lawan jenis, tidak ada. Buktinya apa? 11 tahun orientasinya udah bagaimana saya ngumpulin uang buat saya beli mahar dan saya menikah. Baik, yang selanjutnya yang ditanamkan di rumah ini nilai-nilai dasar supaya mereka berjuang bahkan dari lingkup keluarga itu adalah menanamkan dalam diri anak-anak mereka itu, lu belajar mau ngapain habis dari sini, atau tujuan akademik yang jelas. Contoh gini, contoh di Gaza ini, contoh ya katakan di Gaza ini kekurangan ahli pertanian. Nah, ibu bapaknya itu bilang apa? Kamu masuk ke pertanian. Kenapa? Kekurangan ahli di sana. Jadi kan artinya bacaan keluarga ini sudah juga bacaan kepada kebutuhan negara, jangan-jangan kebutuhan sosial. Jangan kita mengarahkan anak-anak kita karena keinginan kita terus gitu. Coba seandainya nih Bapak Ibu kita lihat di Indonesia gitu. Tantangan yang paling kelihatan di Indonesia ini apa sih? Kemudian kekurangannya di bidang apa? Anak-anak kita suruh masuk di bidang itu. Contoh, kenapa dokter SPOG, betul gak? SPOG kebanyakan laki-laki. Itu tantangan itu, harusnya perempuan. Wah susah Ustaz, orang mau jadi spesialis itu ini. Ya mesti dipikirin supaya kita bisa membuang satu kaidah dalam bahasa Arab, dalam fikih itu ad-darurat tubihul mahdzurat di bab ini. Apa artinya kaidah itu? Darurat itu, kondisi darurat menghalalkan apa yang nggak boleh. Mohon maaf, dokter SPOG itu laki-laki, dia harus memeriksa wanita yang hamil. Dia mau nggak mau dia harus melihat apa? Bagian yang sebenarnya terlarang. Artinya, kenapa kita nggak melahirkan dokter-dokter yang perempuan juga supaya kaidah tadi lumayan tidak dipakai lah bahasanya gitu di bab ini. Contoh. Nah intinya gitu, di Gaza itu begitu. Kamu belajar mau masuk fakultas apa? Saya mau jadi ahli roket. Nah, masuk. Jadi sesuai kebutuhannya. Makanya dari awal diarahkan itu. Dan Universitas Islam Gaza itu universitas yang dimulai dari ini Bapak Ibu, dimulai dari kemah-kemah pengungsian. Dari kemah pengungsian jadi Universitas Islam Gaza. Makanya ketika kemarin di awal-awal mungkin sebulan atau 2 bulanan pecah perang Tufan Al-Aqsa itu, Zionis menghajar habis-habisan itu kampus itu, bagi mereka mah nggak ada urusan. Fasilitas bukan menjadi
sesuatu yang sangat menentukan mereka semangat belajar atau tidak. Kenapa? Dari awal kampus itu memang dibangun dari apa? Dari kemah-kemah kok. Gitu ya, makanya poin selanjutnya tadi di keluarga tuh dimulai menanamkan apa? Tujuan akademik. Tapi kan artinya ayah bundanya gitu kan, orang tuanya itu melek sosial, melek kekurangan, melek keadaan negaranya, melek kondisi umatnya, gitu kan. Misalkan ayah nih atau bapak-bapak, ibu-ibu melihat apa yang dibutuhkan Indonesia ini. Kemudian saya punya anak sekian banyak, saya mau proyeksikan anak-anak saya satu jadi ahli ini, satu jadi ahli, untuk menopang kebutuhan umat. Jadi kuliah itu bukan karena kemauan babehnya, kemauan emaknya. Karena emaknya gagal jadi dokter, lo harus jadi dokter. Apa? Karena babehnya gagal jadi TNI, ya kan? Nggak masuk waktu itu karena kurang 2 cm doang tingginya. Dan kalau diganjal pakai kardus bisa itu. Kamu harus masuk TNI. Anak yang bukan passionnya, bukan apa, dia bingung juga. Satu, mungkin ayah juga nggak tahu kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dihadirkan ahli apa di dunia hari ini atau di negaranya, sehingga bias. Tujuan perjuangan anak-anaknya itu bias nanti. Baik, di Gaza tuh kayak gitu. Nah, baik, para jamaah sekalian, saya sampai jam 12 sampai jam 1 ini. Hah? Apa? Saudara MC, aman? Baik. Gini, karena tadi kita bicara tentang satu potret, dan ini role model satu-satu yang bisa kita hadirkan untuk tema cinta dan perjuangan atau perjuang dan perjuangan, yaitu Gaza, maka kita akan berkiblat benar-benar ke sana. Nah, teman-teman, para jamaah sekalian, di tengah kondisi yang sangat sulit, kita tidak katakan cukup, sangat sulit, mereka bisa mampu bertahan dengan sangat kokoh. Di tengah keterbatasan bahkan kekurangan itu, mereka bisa menghadapi kejumawaan atau kesombongan negara yang katanya kekuatan militer nomor 1 di dunia. Oh, ternyata kondisi sulit itu membentuk orang-orang hebat, teman-teman. Kondisi-kondisi sulit itu membentuk pejuang dan perjuangan, membentuk. Saya sampaikan kalimatnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun tahu? Pernah dengar nama Ibnu Khaldun? Seorang ahli sejarah, bapak sosiologi gitu ya kalau nggak salah. Hah? Bapak sosiologi siapa? Ibnu Khaldun kan? Iya, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam kitab beliau muqaddimahnya segini. Itu belum inti kitab, Bu. Kitab beliau judulnya muqaddimah, kitab. Antum udah baca muqaddimah belum? Belum, segini. Muqaddimahnya segini. Kan muqaddimah biasanya mah selembar, salaman, ini segini. Ibnu Khaldun pernah mengatakan, saya terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia. Hari-hari sulit akan melahirkan para pahlawan. Masa-masa sulit akan melahirkan para pejuang, kata Ibnu Khaldun itu. Para pahlawan membuat perubahan dan menghasilkan kemakmuran. Ya, para pahlawan tadi yang dibentuk dengan kondisi dan masa yang sulit, mereka akhirnya merubah kondisi jadi makmur, merubah kondisi jadi stabil, bahkan makmur, bukan lebih stabil, jadi makmur, lebih makmur lagi. Kemudian Ibnu Khaldun melanjutkan, kemakmuran dan kemewahan melahirkan orang-orang yang manja. Ya, saya ulangi kalimat Ibnu Khaldun. Masa-masa sulit atau hari-hari yang sulit itu akan melahirkan para pejuang, para pahlawan,
Para pahlawan tadi membuat atau menghasilkan perubahan dan kemakmuran. Kemakmuran dan kemewahan tadi melahirkan orang-orang yang manja mentalnya. Oke. Orang-orang yang manja tadi membuat hari-hari menjadi sulit. Bisa dipahami? Itu artinya siklus itu muter gitu. Ingat, ketika dulu kita bahas Gaza lagi, setelah perang 6 hari selesai, yang padahal waktu itu dilibatkan beberapa negara, Lebanon, Mesir, dan Suriah, yang perang 6 hari itu, ya, itu kan kalah itu. Akhirnya Mesir kehilangan seluruh bagian Sinai, ya. Syam, Suriah kehilangan dataran Golan. Lebanon kehilangan juga bagian mana gitu. Intinya ada bagian-bagian dicaplok. Setelah perang 6 hari itu, orang-orang di Palestina ini itu udah mulai putus asa. Udahlah, kita ngapain sih perang lagi gitu. Sampai akhirnya ada satu sosok yang sangat fenomenal itu, yang tubuhnya nggak bisa bergerak, seumur hidup beliau pakai kursi roda. Sosok itu yang membaca di setengah kemewahan yang membuat orang mulai lupa tentang ruh-ruh perjuangan itu, atau bahkan sebagian sudah putus asa itu, lahir sosok yang malah ketika orang-orang mikirin pembebasan apa, dia malah bikin halaqah Quran, TPA dia bikin. Namanya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, mujahid. Sampai beliau tuh ditentang oleh para petinggi seperti Yasir Arafat, kemudian oleh beberapa PLO yang lain segala macam. Kamu ngapain sih, orang kita lagi berjuang buat bebasin Palestina malah bikin TPA gitu. Ternyata yang dari TPA itu lahirnya modelnya kayak yang kemarin tuh, yang lemparin tongkat pakai kiri itu. Saya ngomong kayak gini dibenet gak ntar ini? Hah? Aman ya? Nggak dikasih ke Mossad kan? Ya kalau ada yang Mossad yang hadir, alhamdulillah dia kesini. Ternyata yang katanya nggak ngapa-ngapain itu 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian itu yang sekarang kita lihat itu. Mungkin hari ini udah murid-muridnya lagi nih, hari ini kita lihat main di lapangan itu. Artinya ternyata masa-masa sulit itu perlu kita hadirkan di rumah kita. Maksudnya gimana Ustaz? Iya, sesekali lah semua kemauan anak-anak jangan diturutin, ya kan? Supaya dia merasakan sulitnya. Tadi ini kalimat Ibnu Khaldun, masa sulit itu melahirkan para pejuang. Yang nanti para pejuang tadi melahirkan keberkahan, kemewahan, kemajuan. Kemajuan tadi membuat orang lalai. Akhirnya mentalnya manja. Dibentak dikit, resign. Ada gak yang kerja di antum ada dibentak dikit resign? Gensi katanya gitu ya. Dibentak dikit resign, dibentak dikit resign. Katanya begitu, saya nggak tahu juga datanya. Kemudian yang manja ini bikin masa sulit lagi nanti karena lalai itu. Ini siklus tuh kayak gitu. Bukankah Nabi Musa alaihissalam itu yang membuat Bani Israel itu keluar dari masa susahnya? Yusuf alaihissalam menyelamatkan Mesir, ya, dari apa ya bahasanya, krisis. Yusuf yang itu masa-masa sulit. Makanya kalimat Ibnu Khaldun ini perlu kita renungi sebenarnya, bahwa masa sulit itu membentuk para pejuang, kemudian masa sulit itu membentuk para kesatria,
pahlawan. Karena apa? Ya kita berkaca deh kepada sirah Nabi SAW. Masa sulit Rasulullah dakwah awal-awal di 3 tahun pertama itu, atau 4 tahun pertama lah katakan itu muridnya Nabi cuma 40 orang. Cuma 40 orang. Tapi yang 40 orang ini yang akan menjadi bintangnya semua di para sahabat Nabi SAW. Masa sulit sekali waktu itu. Lihatlah bagaimana Indonesia, negara kita juga dimerdekakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perantara orang-orang yang berjuang. Sulit masanya. Mungkin kalau kita punya kakek atau kakek uyut kita masih hidup hari ini, minta cerita dari mereka bagaimana sulitnya hidup. Tapi orientasi mereka perjuangan. Nanti setelah saya ini ada guru saya yang berbicara, Ustadz Hadi Nur Ramadan. Beliau akan berbicara banyak panjang lebar tentang para pejuang-pejuang kita di Indonesia ini. Dulu kalau saya membaca sedikit, saya baca hanya sedikit tentang Muhammad Natsir misalkan, atau para ulama yang sezaman dengan beliau, para mujahid, para pejuang, para tokoh. Rasa-rasanya mereka kuliah itu untuk perjuangan, bukan buat cari kerja. Muhammad Natsir, Buya Hamka, gitu-gitu tuh, mereka mendalami satu ilmu rasa-rasanya untuk bagaimana saya ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan. Kan kita tahu Muhammad Natsir contohnya, Buya Natsir, itu kan bisa bahasa Belanda, bisa bahasa ini, bisa bahasa itu. Itu buat apa coba? Mereka serius belajar itu untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan cara apapun. Sekalipun dengan cara kuliah, mereka dengan cara kuliah. Tapi jelas tadi, sama seperti yang di Gaza itu. Mereka mendalami satu ilmu atau memasuki satu fakultas dengan tujuan yang jelas. Bagaimana saya bisa kontribusi dalam perjuangan, khususnya pembebasan Palestina. Baik, saya mau satu cerita sebagai penutup karena MC sudah dekat-dekat ke sini. Kisah cinta itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Kisah sahabat Nabi Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu itu pernah atau tercatat dalam sejarah kita tentang cinta dan perjuangan dan pengorbanan dia kepada Islam, kepada Allah dan Rasul. Suatu kali Rasul mengutus 10 orang sahabat Nabi untuk jadi mata-mata. 10 sahabat ini diutus, diantaranya Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu, yang ketika itu mereka melintasi daerah antara Madinah ke Mekah. Di situ ada namanya Banu Lihyan. Teman-teman yang belajar sirah ada namanya Banu Lihyan. Banu Lihyan ini tahu pergerakan 10 mata-mata Nabi ini. Dikejarlah dengan jumlah ratusan orang, mungkin seratusan lebih. Banu Lihyan ini ngejar 10 orang mata-mata Nabi, yang akhirnya mereka ditangkap. Di antaranya Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Semuanya mati, tewas, dipanahin dan segala macam itu. Tersisa Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, yang waktu itu Khubayb bin Adi ini disiksa, disalib. Lihat, ini cinta tingkat tinggi, ini perjuangan dan pengorbanan tingkat tinggi ini. Nggak ada apa-apanya kita buat Islam dan Muslimin, buat Allah dan Rasul dibanding Khubayb, jauh lah. Khubayb sampai sebelum dieksekusi ditanya sama orang-orang kafir Banu Lihyan, wahai Khubayb, kamu mau nggak diganti aja? Kamu kita lepasin, kamu kumpul sama keluarga, sama istri, anak istri di rumah, kan beliau orang Ansor. Sedangkan Muhammad gantiin posisi kamu di sini, disalib. Kan enak kan? Kamu balik ke rumah, kumpul sama keluarga, nih lihat bukti cinta dan perjuangan dan pengorbanan. Sedangkan yang menggantikan posisimu itu Muhammad. Apa kata Khubayb? Demi Allah, yang ini lebih aku pilih. Bahkan aku tidak ridha jika Rasulullah atau Muhammad SAW itu terkena duri. Terkena duri di kita jadi nggak ridha. Apalagi kalian perlakukan Nabi saya seperti ini.
Lihat bagaimana cintanya itu perlu pengorbanan. Sampai akhirnya Khubayb sebelum dieksekusi izin sholat 2 rakaat dulu. Izin sholat 2 rakaat Khubayb bin Adi. Kemudian dia bersenandung. Kata Khubayb, "Falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana lillahi masra'i wa dhaka fi dhatil ilahi wa iyyasha yubarik ala awsalin shalu mufazza'i." Artinya aku tidak peduli sama sekali manakala aku terbunuh dalam keadaan muslim di tempat mana saja Allah mengambil nyawaku ini, aku nggak peduli dimanapun itu. Wa dzalika fi dzatil ilah, demikian juga bila tindakan ini karena zat Allah azza wa jalla dan dia telah berkehendak, Allah akan memberkahi seluruh anggota tubuhku meskipun harus terkoyak. Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu membuktikan cintanya kepada kita, bahwa cinta selalu melekat dengan pengorbanan dan perjuangan itu. Semoga isi ini bermanfaat. Semoga kita lebih bisa menyadari makna-makna perjuangan yang sesungguhnya. Semoga kita bisa meneladani satu-satunya role model perjuangan hari ini yang ada di dunia dan sudah kita lihat bersama, yaitu Gaza dan para mujahid di sana. Semoga nilai-nilai itu bisa kita terapkan di rumah-rumah kita, di lingkungan-lingkungan kita, di tempat-tempat kita tinggal. Dan kita berharap kepada Allah dan kita mendoakan saudara-saudara kita di Gaza agar Allah menangkan mereka atas musuh-musuhnya. Allah sembuhkan mereka yang sakit dan terluka, dan Allah menerima para syuhada di sisinya ya rabbal alamin. Aku ma tasma'un wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan ya? Kedengeran? Setelah Guru Khair atas paparannya tentang cinta dan pahlawan. Ada yang tanya? Guru ada? Oh ada. Izin dulu ambil ini ya. Ya silakan. Dapat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menarik tentang pernyataan dari Ibnu Khaldun bahwasanya masa-masa sulit akan menghasilkan pahlawan itu menghasilkan korban dan kemakmuran, dan itu akan menghasilkan orang yang manja dan lemah, sehingga kita perlu menghadirkan masa-masa sulit itu di keluarga kita. Itu juga pengalaman saya sendiri ketika saya mengalami perjalanan hidup saya ketika di kuliah itu, kepada saya itu sangat ternyata dulu banyak olahraga, banyak gerak, banyak jalan kaki. Ternyata sekarang begitu kerja mulai malam jarang jalan berat gitu. Sehingga ya kok ketika ada kajian itu orang udah capnya luar biasa. Kemudian tujuan saya juga waktu itu menjadi menghadirkan masa-masa sulit itu bagi saya sendiri pribadi itu menjadi lebih sekali. Tetapi ketika menghadapi anak keluarga itu kesulitan untuk menghadirkan masa-masa sulit itu bisa, karena terbiasa menghadirkan manja, kemudian menuruti itu perlu tipsnya dari Ustaz. Bisa langsung Guru. Ya, jazakallah. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Memang kondisi pasti beda dengan saat kita dididik dengan saat sekarang kita mendidik anak-anak, pasti beda sekali. Tapi paling tidak anak-anak kita perlu kita beberapa kali kita berikan sentuhan-sentuhan ketidaknyamanan dalam tanda kutip, agar ia berlatih
agar anak-anak kita tahu bahwa hidup itu memang nggak selalu sejalan dengan apa yang kita mau. Perlu kita hadirkan masa-masa itu. Kalau saya sih sering cerita ke anak-anak gitu, misalkan makan makanan tertentu gitu, ya Allah nah dulu mah abi boro-boro beli inian gitu, kayak gitu kira-kira. Minimal dia tahu kalau kondisi dulu babehnya susah. Kemudian di sisi lain dia bisa lebih bersyukur. Memang dalam sejarah kita itu ada para ulama yang ditempa dengan kesulitan. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Ada para ulama yang lahir dari kemewahan. Ibnu Hazm contohnya. Ibnu Hazm itu orang kaya, tinggalnya di istana gitu. Guru-gurunya pada datang. Tapi rasanya lebih banyak para ulama yang lahir dari keterbatasan. Karena kekurangan dan keterbatasan itu tadi membentuk pribadi yang kuat, mental yang nggak gampang nyerah. Sehingga kalau di rumah kita perlu kita hadirkan itu sesekali, atau kita jadwalkan, memang kita skenariokan itu, kita atur benar sama pasangan kita, sama istri di rumah gitu. Sesekali anak ini biarin susah makan, atau sesekali dia nggak terus-terusan ditaatin atau diturutin kemauannya. Latihan bahwa hidup itu tidak selalu atau tidak melulu harus sejalan dengan kemauan kita. Apalagi sekarang sebenarnya bukan kondisinya yang sulit, cuma kita lagi menghadirkan masa-masa sulit itu gitu. Atau kita yang hadirkan sendiri. Bukan sebenarnya mah nggak sulit-sulit amat gitu. Cuma kita sebagai orang tua perlu men-treat ya anak-anak kita untuk bisa seperti itu, supaya mereka kuat mentalnya. Ya artinya kita yang men-create, kita yang men-treat benar di rumah. Kalau misalkan Ustadz gimana ya mau menghadirkan masa-masa sulit, ART-nya 5 orang di rumah, terus mobil ada 4, 1 Avanza, 4 yang 3 lagi angkot saya sewain, misalkan kayak gitu. Kan 4 kan? 4 juga sama. Intinya gimana ini caranya Ustadz? Ya tadi kita perlu latihan itu, atau memberikan sentuhan-sentuhan ke anak-anak bahwa kamu harus lebih bersyukur dengan kondisi yang hari ini, tapi kamu harus bisa berlatih. Nah itu ayah bundanya misalkan yang bisa menghadirkan seperti itu. Dia semampu kita melihat kondisi masing-masing. Ya, contohnya ya sesekali anak itu biarkan dia tidak perlu dilayani di rumah. Misalkan di rumah ada ART, nggak perlu diiyain, suruh ambil sendiri, suruh apa sendiri, gitu. Bahkan suruh berangkat sekolah sendiri, suruh belanja sendiri, mungkin dengan itu, dengan melihat kondisi masing-masing di rumah. Wallahu a'lam bishawab.